Pelabuhan Yaesu adalah satu di antara dua pelabuhan di prefektur Shizuoka. Dua pelabuhan terkenal tersebut adalah Pelabuhan Yaesu dan Ogawa dengan beragam jenis ikan, termasuk tuna dan makrel, yang mereka tangani. Armada penangkapan ikan di laut dalam juga membawa kembali sejumlah besar tuna sirip biru selatan, yang bundelnya diangkut dari kapal dengan tali yang diikatkan di ekornya. Para pekerja memilah hasil tangkapan berdasarkan ukuran. Pelabuhan ini menangani ikan bonito dalam jumlah besar dan juga sepertiga dari seluruh tuna yang didaratkan di Jepang, yang juga menjadikannya salah satu pelabuhan terkemuka di negara ini berdasarkan volume tangkapan. Pelabuhan Yaesu di prefektur Shizuoka memiliki nilai tangkapan ikan tahunan terbesar di Jepang, sebuah gelar yang telah dipegangnya selama 4 tahun berturut-turut. Pada tahun 2020, ikan dan makanan laut lainnya senilai 41 miliar yen melewati fasilitas tersebut. Terutama merupakan pelabuhan perikanan laut dalam. Yaesu juga menempati peringkat kedua setelah Kagoshima untuk katsuobushi, dan pabrik pengolahannya tersebar di sekitar pelabuhan. Setelah memilah hasil tangkapan berdasarkan ukuran, tuna selanjutnya diangkut dengan truk ke pasar atau ke pabrik pengolahan tuna. Tuna yang diangkut truk dibongkar di pabrik pengolahan tuna. Tuna diangkut menggunakan wadah yang disebut palet untuk menyimpan tuna di lemari es. Ini berisi sekitar 1,2 ton tuna. Jika ukuran tuna adalah 25 kg sampai 40 kg, akan ada sekitar 35 sampai 45 tuna di palet, dan jika sekitar 40 kg sampai 70 kg, akan ada 20 sampai 25 tuna. Jika lebih dari 70 kg, itu akan menampung sekitar 10 sampai 15 tuna. Tuna selanjutnya disimpan ke tempat ruangan berpendingin menggunakan forklift.
Tuna diangkut dari freezer di bawah minus 40 derajat Celcius ke pabrik pengolahan. Lift dirancang khusus untuk akses ke suhu sangat rendah dan dilengkapi dengan fasilitas pemanas. Namun, jika Anda tinggal di dalam freezer pada suhu minus 40 derajat Celcius untuk waktu yang lama, itu akan menjadi dingin dari kaki Anda. Palet diangkat dengan lift dan tuna dihamparkan di atas meja untuk menyelesaikan penerimaan bahan baku. Pemotongan kepala tuna dengan gergaji pita. Ini bukan hanya masalah memotong kepala, tetapi posisi potongannya tetap. Posisi yang akan dipotong sedikit berbeda tergantung pada spesies dan ukuran tuna, sehingga hanya dapat dipotong dengan sejumlah pengalaman. Jika Anda memotong kepala lebih kecil, Anda akan berakhir dengan bagian tambahan pada tubuh utama, dan jika Anda memotong kepala lebih besar, Anda juga akan memotong bagian tubuh selain kepala, sehingga pekerjaan memotong kepala juga dalam. Quartering. Ini adalah proses yang paling penting, di mana bilah gergaji pita harus melalui tengah tulang belakang tuna dari awal hingga akhir. Jika tubuh tuna transparan, mudah untuk meletakkan bilah di tengah tulang belakang, tetapi Anda hanya dapat melihat bagian luarnya seperti yang ditunjukkan pada video. Jadi sambil mendengarkan suara bilah gergaji band memotong tulang belakang, potong sambil mendengarkan suara untuk memastikan bahwa tulang dipotong dengan benar. Ini adalah tugas sulit yang hanya dapat dilakukan oleh beberapa orang di antara banyak pekerja pemrosesan. Pekerjaan itu sendiri sulit, tetapi juga memiliki dampak signifikan pada volume produk. Misalnya, jika Anda tidak dapat memotong bagian tengah tulang belakang, hasil akan lebih buruk dan semua proses selanjutnya akan terpengaruh. Hasil mengacu pada volume suatu produk. Misalnya, katakanlah Anda ingin mengolah 100 kg tuna dengan kepala dan ekor. Akibatnya, jika volume produk tanpa tulang dan darah adalah 50 kg, hasilnya akan menjadi 50%. Jika Anda tidak dapat memotong di tengah tulang belakang, Anda harus memotong bagian yang tidak boleh dipotong, yang akan berdampak seperti penurunan hasil 40-48%. Ketika hasil panen menurun, biaya tuna meningkat, begitu pula pendapatan. Agak berlebihan, tetapi dapat dikatakan bahwa pekerjaan inilah yang menentukan apakah menguntungkan atau tidak. Semakin besar tuna, maka Anda juga harus semakin kuat secara fisik karena Anda menggunakan seluruh tubuh Anda untuk mendorong dan memotong tuna. Keterampilan, pengalaman, dan akurasi untuk memotong bagian tengah tuna. Ini adalah pekerjaan yang sangat penting dan menentukan, dan ini adalah proses yang dilakukan oleh orang-orang terampil dan cekatan. Filet tuna. Keadaan di mana tuna dipotong di tengah disebut filet. Sangat mudah untuk memotong bagian tengah tulang belakang karena tulang terlihat ketika filet dalam keadaan tersebut, tetapi perlu untuk sedikit menyesuaikan sudut dengan kedua tangan yang mendukung filet. Secara khusus, tan tuna sirip biru selatan memiliki posisi tulang khusus, sehingga bilahnya dimasukkan pada sudut yang sedikit lebih miring daripada tuna lainnya. Tergantung pada jenis tuna, fine tuning diperlukan bahkan dalam bentuk pemrosesan yang sama, yang mendalam. Ketika dipotong setengah dari keadaan filet, itu menjadi bentuk yang disebut pinggang. Dari keadaan pinggang, tulang belakang dipotong seperti yang ditunjukkan pada video, dan tulang rusuk dan darah dikeluarkan. Bahkan dalam pekerjaan ini, jika Anda tidak menggeser pisau di antara tulang dan daging dengan baik, daging akan menempel pada bagian sisi tulang yang dibuang, yang akan mempengaruhi hasil. Pemolesan. Pemolesan mengacu pada proses menghilangkan tulang dan kulit tuna dengan pisau R.Deva, atau pisau T.Deva. Disebut demikian karena pinggang tuna dipoles dengan pisau dengan cara yang sama seperti dipoles dengan kain dan dibersihkan. Kunci dari proses ini adalah, memoles dengan bersih, tanpa terlalu banyak memoles. Ketika melakukan pekerjaan ini, bahwa kita untuk berpikir sedang memotong uang.
Jika Anda memolesnya terlalu banyak, Anda akan membuang bagian yang semula dapat dimakan dengan sashimi. Dan jika metode pemolesannya lemah, kulit akan tetap menempel pada produk jadi, menghasilkan produk yang cacat. Dikatakan bahwa jalan tengah antara, tidak memoles terlalu banyak, dan memoles dengan bersih, adalah yang terbaik. Untuk memolesnya, geser bilah berulang kali dari sisi ekor tuna ke sisi kepala. Jika Anda menggeser pisau di antara daging dan kulit dengan baik, kulit akan terkelupas sekaligus. Ini adalah sensasi yang cukup menyenangkan. Ini adalah proses yang bahkan relatif pemula dapat bekerja. Sehingga ini adalah salah satu tugas yang baru bergabung dengan perusahaan dilakukan. Penghapusan permukaan darah dengan penggiling. Penggiling adalah planer yang digunakan oleh tukang kayu yang berputar dengan kecepatan tinggi, dan dapat diasah dengan memoleskan tuna ke bilahnya. Jika Anda memoleskan tuna dengan kuat, Anda bisa mencukur dalam-dalam, dan jika Anda memoleskan tuna dengan lemah, Anda bisa mencukur dengan dangkal. Jika Anda tidak memegang tuna dengan kuat karena bilahnya berputar dengan kecepatan tinggi, itu berbahaya karena tuna akan menarik tubuh Anda. Seperti halnya gergaji pita, perawatan harus dilakukan. Tugas di sini adalah menghilangkan permukaan berdarah. Permukaan dengan darah disebut permukaan darah. Darah ada di bentuk U, tetapi di sini hanya bagian atas bentuk U yang terkikis. Bahkan dalam proses ini, itu adalah tugas yang sulit kecuali Anda adalah orang yang berpengalaman, dan jika Anda mencukur terlalu banyak, hasilnya akan buruk, dan jika mencukurnya lemah, darah akan tetap ada. Ini adalah proses yang hanya dapat dilakukan jika Anda terbiasa dengan struktur ikan, seperti jumlah kekuatan yang sangat besar dan berapa banyak darah yang terlibat. Tuna yang telah dilakukan pemolesan selanjutnya dibawa ke tempat mesin pemotongan untuk dibentuk. Pemotongan daging tuna sesuai ukuran yang diinginkan pelanggan. Biasanya setiap loinnya dibentuk menjadi bagian yang lebih kecil dengan berat masing-masing 2-5 kg tergantung dari besar kecilnya ukuran ikan tuna. Ikan tuna ini dapat dibentuk menjadi saku dan steak. Pada bagian tengah dari loin punggung dan perut dibentuk menjadi saku. Sedangkan sisanya pada bagian dekat kepala dan ekor dibentuk menjadi steak. Berat setiap produk steaknya yaitu di kisaran 20 gram. Pembagian saku dan steak tuna dapat dilakukan dengan melakukan filet dan membagi pada bagian tengah punggung dan perut menjadi saku tuna. Dan sisanya pada bagian dekat kepala dan ekor dijadikan steak tuna. Saku tuna dibagi menjadi dua macam produk, yaitu WAA, memiliki spesifikasi panjang 20 cm dan lebar 8 cm, ketebalan kurang lebih 2,5 cm, dan berat 20 gram. AA, memiliki spesifikasi panjang 20 cm dan lebar kurang dari 8 cm, ketebalan kurang lebih 3 cm, dan berat 20 gram. Pembagian ini dilakukan sesuai permintaan pembeli. Untuk jenis WAA dan AA tidak memiliki singkatan, karena hanya merupakan simbol dari pembeli. Pembentukan saku tuna ini juga karena bentuk tuna yang tidak selalu bisa dibentuk sesuai keinginan. Pengemasan. Loin, saku, dan steak yang sudah dibentuk diberikan label dan dimasukkan ke dalam kemasan plastik untuk disimpan sementara dalam suhu dingin di chilling room pada suhu 0-4 derajat Celcius. Tuna saku atau tuna steak dimasukkan ke dalam styrofoam. Penyimpanan sementara ini dilakukan sampai loin, saku, dan steak tersebut diproses pada proses selanjutnya yang biasanya adalah kurang lebih 80 jam sesuai dengan proses pembekuan, sehingga produk-produk tersebut masih terjaga mutunya. Orang-orang yang bekerja di sini tidak hanya memiliki pengetahuan tentang tuna, tetapi juga mereka yang bertanggung jawab serta dapat membuat penilaian yang akurat.
Misalnya, tuna yang dinilai sebagai bekuan darah diklasifikasikan sebagai produk kelas B dan diperlakukan sebagai produk terpisah. Jika Anda memilih produk grade B berdasarkan kriteria pemilihan yang salah di sini, harga akan terpengaruh. Di sisi lain, jika Anda mencampur produk kelas B dengan produk kelas A dengan membuat banyak pilihan, itu akan menyebabkan kurangnya kepercayaan. Ini adalah salah satu posisi tanggung jawab terpenting untuk membuat penilaian akhir tentang kualitas produk. Beberapa pekerjaan yang tidak sepenuhnya otomatis, tetapi melibatkan berbagai perusahaan dan manusia. Potongan tuna beku dilakukan pengukuran. Penimbangan elektronik tuna yang dikemas. Ketika kotak diletakkan di atas mesin timbang, label dengan berat yang tercetak di atasnya secara otomatis dikeluarkan. Itu tergantung pada jenis produk, tetapi karena jumlah label yang sama dapat dikeluarkan dengan 1-3 label. Itu dapat dilampirkan sesuai dengan aplikasi, seperti pada kotak atau di sebelah kotak. Selain itu, misalnya, setelah menimbang ratusan kotak produk yang sama, ada juga fungsi untuk secara otomatis menggabungkan berat total. Tuna dikemas dalam kantong plastik yang disebut buset yang membungkus tuna. Tempatkan tuna olahan di dalam kotak. Tergantung pada tujuan pengiriman, itu akan dikemas dalam styrofoam atau kardus. Selain itu, tergantung pada tujuan pengiriman, kami akan mengemas sesuai pesanan. Bentuk di mana mata satu kotak sejajar dan semuanya memiliki berat yang sama disebut jokan. Tuna lebih mungkin mengering jika dikupas dan telanjang. Gunakan lebih banyak buset untuk mencegah pengeringan. Memasukkan tuna langsung ke dalam kardus. Tuna steak dan loin dikemas dan siap untuk dipasarkan.